Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Petani Muda Community, channelnya para petani. Oke sobat tani dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman dunia pertanian. Saat ini saya berada di tengah-tengah lahan, yaitu lahan kacang dan jagung. Saya bilang kacang tapi ada jagungnya. Nah ini bagaimana ini? Oke, jangan lupa kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini dan setia menemani channel ini, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan kesehatan berupa rizki, kemudian umur yang panjang. Oke, kepada sobat tani dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Dusun Borokembang. Kalau desanya ini Waleran, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban. Saat ini saya memilih lahan yang saya anggap paling menarik untuk saya jadikan judul konten saat ini. Di sini saya melihat pertanian orang-orang sekitar ini, baik yang sudah tanam duluan atau yang tertinggal. Maksud saya dikarenakan di 2022 sampai 2023 saat ini pertanian saat ini dikasih curah hujan yang sangat tidak menentu, sehingga cara bercocok tanam atau cara menanam orang-orang sini ini tidak bebarengan seperti pada umumnya tahun-tahun yang lalu. Yang akan saya suguhkan, poin inti daripada konten yang saya sajikan ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman sobat tani dimanapun Anda berada. Karena saya saat ini sedang berada di tengah-tengah lahan kacang dan ada jagungnya. Ini apa ternyata? Ternyata ini adalah metode tanam orang-orang Kabupaten Tuban yang namanya yaitu tanam cunduk. Jadi ditanamin musim awal hujan itu kan ditanamin jagung. Kemudian musim yang kedua orang-orang sini menyebutnya itu apitan, itu ditanamin kacang biasanya. Yang pertama jagung, kemudian yang kedua kacang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang-orang sini atau mungkin ya sama dengan teman-teman yang lain ya, bahwasanya ada sistem yang namanya itu sistem cunduk. Jadi ditanamin kacang, kemudian jarak beberapa meter, kalau ini saya lihat sekitar 3 meteran, itu disusul dengan tanaman jagung. Namun ada uniknya lagi, di belakang saya ini ada tampakan ini sebenarnya tanaman kacang namun dikasih jagung juga. Nah ini bisa disebut kalau di sistem pertanian yaitu sistem tumpang sari. Tapi kalau saya sendiri ini menyebutnya adalah sistem tumpang aman ya. Karena kalau tidak dapat kacangnya itu dapat jagungnya. Jadi kalau saya lihat dari model bentuk tanamannya, dari kacangnya sendiri itu sangat 95% ini luar biasa bagus ya. Jadi tanamannya subur-subur, kemudian volume dari ketinggian batang kacangnya ini ya juga terlalu lebat dan tinggi sekali. Kemudian daun-daunnya ini juga terlihat hijau standar, tidak ada sedikit penyakit yang menghampiri. Dikarenakan mungkin ya karena beda lahan itu beda unsur hara atau nitrogen pada tanaman tersebut, sehingga berpengaruh juga pada hasil tanam yang kita tanam. Oke, nantikan bahwasanya di sini yaitu yang saya sajikan tentang video atau tentang judul konten metode tanam metode cunduk. Inilah ikon daripada Kabupaten Tuban. Orang-orang sini tanamannya sejak kecil yang saya tahu itu ikonnya adalah tanaman jagung dan kacang. Oke sobat tani, nantikan terus bagaimana kondisinya. Dinamakan metode cunduk dikarenakan di setiap tengah-tengah lahan yaitu jarak 3 meteran ini dikasih tanam jagung atau ditanamin jagung. Bisa juga ditanamin cabai. Namun ini juga ada penampakan yang begitu unik. Ini mungkin orangnya melihat kondisi volume daripada ketinggian kacang ini tidak sama, karena mungkin ya pengaruh unsur hara atau nitrogen dalam tanah ini terlihat agak sedikit berbeda dengan yang lainnya, sehingga ini disusul tanaman jagung.
Tapi saya yakin untuk hasil daripada buah kacang tanah ini mungkin insya Allah sama ya. Itu untuk kacang dan jagung. Beginilah si daripada sistem junduk tanam kacang versus jagung. Jadi setiap 3 meter itu dikasih tanaman jagung. Ini kelihatannya bibit NK Perkasa juga ya ini. Nah ini juga di tengah-tengah ada jagung dan kacang. Kalau pure junduk itu hanya kacang kemudian dikasih junduk itu saja. Sebetulnya tidak sembarang bisa masuk ya, dikarenakan merusak postur daripada berdirinya tiap-tiap baris kacang. Karena nanti itu ada pengecekan dari pihak pengepul atau pembeli daripada tanaman kacang ini. Kalau terlihat kurang rapi ya, kalau seperti ini kan rapi. Nah, ini nanti akan sedikit berbeda, kelihatannya tidak subur ya kelihatannya. Nah kalau seperti ini kan subur karena tidak pernah dilewati oleh orang. Kalau yang ini sistem tanam junduk pakai cabai, tapi ini jaraknya 1,5 meter ya ini. Jadi hasil daripada tanam junduk ini ya memang lumayan bagus sekali, dikarenakan apa? Karena jarang ya, di jarak 3 meter kurang lebih ini kan sirkulasi udara pada tanaman jagung juga leluasa. Terus untuk tanaman kacangnya sendiri ini tidak berpengaruh sama sekali karena jarak 3 meter ini sudah memenuhi syarat dalam metode jenak orang sekitar. Kurang lebih rata-rata orang-orang sini lahannya itu lahan persil ya namanya. Nah itu kurang lebih dalam satu petaknya atau orang-orang sini menyebutnya seprapat ya. Dalam seprapat ini kisaran bibit 3 kilo 4 kilo. Jadinya ya tergantung dulunya dia ambil lahan ini, karena dulu kan bebas lahan. Maksudnya bebas lahan itu siapa yang mau membersihkan yaitu yang punya. Jadi ya bejo bagi orang yang dapat banyak itu rata-rata orang sini mempunyai 50 kilo lah paling sedikit untuk bibit jagung. Kalau ditanamin kacang ya sekitar 1 kuintalan. Kemudian kalau orang-orang sini ini dikarenakan hanya tanam kacang sama jagung, maka dari itu orang-orang sini ini belum mencoba untuk tanaman yang lain, dikarenakan sini adalah sistemnya petani tada hujan. Jadi dia ikut bertani itu kalau ada hujan atau mulai hujan turun. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya paparkan, yaitu tentang metode junduk pertanian orang-orang Kabupaten Tuban, baik metode junduk tanam kacang dikasih jagung maupun metode junduk tanam kacang dikasih cabai. Ikuti terus ya perjalanan saya di episode berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.